Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya. Saya nggak tahu lagi nih harus seperti apa ya kan untuk mengedukasi teman-teman semua itu. Tapi teman-teman itu malah tertumpu pada satu permasalahan yang mana Anda akan diproses ke jalur hukum. Saya berulang kali menyampaikan, tidak ada pinjol itu melakukan pemrosesan ke jalur hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata gitu loh. Kenapa? Pertama, untuk pidana sendiri tidak ada seseorang yang bisa dihukum kurungan penjara karena ketidakmampuan mereka dalam membayar hutang. Itu sesuai dengan Undang-Undang HAM ya, pasal 19. Dan habis itu kalau untuk perdata kan juga sudah berulang kali itu saya jelaskan, pinjol itu tidak mau memproses Anda ke jalur perdata. Kenapa? Karena mereka pun juga belum ada kejelasan mereka. Kejelasan mereka itu contoh dari penerapan bunga, contoh dari penagihan, contoh dari mereka menyalurkan dana terhadap Anda, itu akan dikaji ulang. Dan mereka juga tidak mau dong terbongkar rahasia-rahasia yang mereka jaga selama ini. Makanya mereka tidak mau memproses Anda ke jalur hukum. Dan lagian, untuk memproses seseorang ke jalur hukum itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Pertama, banyak hal yang harus dilalui. Dia harus melakukan pendaftaran dulu ke pengadilan. Setelah itu harus membayar uang pendaftaran, dan belum biaya yang mereka keluarkan juga cukup besar. Kalau hutang Anda itu hanya sebatas 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu loh, mereka akan pikir-pikir. Ya kan, kecuali hutang Anda itu ratusan sampai miliaran, itu pun juga mereka akan pikir ulang kembali gitu loh. Karena keputusannya nanti pasti hakim pun akan memutuskan tanpa menghilangkan hak Anda di situ. Ya, itu alasan kenapa tidak ada pemrosesan ke jalur hukum. Tapi teman-teman itu selalu bertanya misalnya gini, kenapa Bang debt collector selalu menyampaikan bahwa kita itu akan diproses ke jalur hukum? Debt collector itu kan saya selalu sampaikan tuh, Anda harus pahami fungsi debt collector itu apa. Fungsi debt collector itu kan melakukan penagihan sebagai perpanjangan tangan dari sebuah perusahaan dari pembiayaan. Dan mereka akan melakukan atau mengucapkan apapun yang mana itu akan mengganggu konsentrasi Anda gitu loh. Salah satunya Anda mau diproses ke jalur hukum, itu kan mengganggu dalam pemikiran Anda ya kan. Pasti Anda akan bertanya, benar apa tidak nih, kapan nih waktunya saya akan diproses ke jalur hukum? Pasti itu kan tertumpu dalam pemikiran teman-teman semuanya. Dan itu juga yang dibutuhkan oleh debt collector. Pertama, dia memberikan sentuhan dulu, sentuhan dari jarak jauh gitu kan. Kenapa dia memberikan sentuhan? Supaya orang-orang ini yang mana tersentuh nanti hatinya, dan untuk takut, besar kemungkinan mereka akan mencarikan atau mengusahakan uang-uang yang telah mereka pakai dengan cara apapun, bahkan sampai dengan gali lubang tutup lubang misalnya gitu kan. Atau Anda malah menjual aset-aset yang ada, atau mencari talangan dana ke tetangga. Itu tujuan mereka ya. Terus kenapa Bang debt collector itu juga selalu menekan kita dengan data-data, foto selfie dan segala macam? Ya memang ada di sana, kekuatan mereka ada di sana. Karena tidak semuanya Anda itu mampu terjangkau oleh debt collector lapangan. Makanya debt collector itu hanya mampu mengendalikan Anda dari jarak jauh melalui komunikasi yang masih terjalin lancar bersama mereka. Itulah tujuannya kenapa debt collector itu setiap hari melakukan tekanan dan pengancaman. Padahal aturan demi aturan pun kan sudah dilakukan itu sama OJK, sudah dikeluarkan sama OJK. Tapi mereka tidak bisa mematuhi hal itu, karena satu-satunya kekuatan yang mereka punya itu ya berhubungan dengan Anda dari komunikasi yang ada, dari WhatsApp, dari email. Ya memang itu kekuatan mereka gitu loh. Kalau seandainya mereka diputus lagi misalnya OJK, tidak boleh melakukan intimidasi, tidak boleh melakukan pengancaman, habis kekuatan pinjol ya kan. Makanya pinjol itu melalui debt collector sebisa mungkin mereka memberikan dulu ketakutan-ketakutan di awal. Itulah Anda yang selalu bertanya, Bang, galbay di sini misalnya itu aman apa tidak? Galbay di sini bagaimana? Kan itu dasarnya kenapa pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul. Karena Anda setiap hari diiringi atau dihujani dengan ancaman-ancaman melalui WhatsApp, dihujani dengan ancaman melalui telepon. Itu pemicu kenapa teman-teman itu selalu bertanya kan, apakah galbay di sini aman? Apakah galbay di sini aman? Datang ke rumah nggak? Ada FC nggak? Didatangi sama polisi nggak, diproses ke jalur hukum nggak? Kan itu problemnya gitu loh. Dan dasar dari problem itu karena
chat-chat yang Anda terima tadi. Dan tujuan pinjol pun juga seperti itu. Bagaimana dulu membuat orang ini tidak tenang. Dulu saya sempat membahas sama teman-teman. Setelah saya pikir-pikir, sesingkat pengalaman saya bilangin, pinjol itu debt collectornya ya, pinjol itu melalui debt collectornya, tingkat keberhasilan mereka yang paling pertama, ini bukan soal tagihan, bukan soal mengambil uang sama Anda, tapi keberhasilan mereka yang paling pertama adalah harus membuat Anda ketakutan dulu. Bagaimana caranya mereka bisa menguasai Anda dari jarak jauh dulu, ya kan? Kalau nggak mungkin kan, hampir semua pinjol itu melakukan penagihan dengan versi yang sama, ya kan? Berarti satu-satunya marketing mereka adalah tingkat keberhasilan debt collectornya. Bagaimana caranya memberikan tekanan supaya orang ketakutan, supaya orang kecemasan. Begitu orang sudah ketakutan, mereka sudah kecemasan, itu mereka bisa dengan mudah mengendalikan Anda dari jarak jauh, ya. Itu tujuan mereka gitu loh. Makanya teman-teman itu lebih selektif lagi. Makanya saya itu selalu menghimbau Anda kalau memang sudah tidak mampu bayar, kalau telat bayar misalnya gitu, yang paling utama harus Anda atasi adalah memutus semua komunikasi yang masih terjalin dengan pinjol. Kenapa? Karena kalau kita biarkan komunikasi itu, Anda setiap hari akan stres, ya kan? Pemikiran Anda akan bercabang-cabang. Muncullah pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Contoh, Galbe aman nggak? Datang ke rumah nggak? Gitu loh kan, daerah mana yang dikunjungi? Habis itu menghubungi Kondar nggak? Menghubungi di luar Kondar nggak? Itu pemicunya karena komunikasi tadi, ya, karena Anda mendapatkan satu kalimat dari chat WhatsApp misalnya gitu kan, sehingga pemikiran kita itu memacu lebih cepat untuk kita maju ke depannya gitu loh. Padahal fakta tidak sejauh itu, tapi pemikiran ini mendesak atau mendorong kita untuk selalu berpikir hal-hal yang seperti itu. Ya, inilah yang harus diatasi dari teman-teman semuanya, terutama Anda yang mengalami telat-telat bayar, meskipun itu di pinjol-pinjol besar seperti Aku Laku, Kredivo, Shopee dan lain sebagainya gitu loh. Yang penting kalau memang misalnya saat ini Anda masih telat bayar, belum mampu untuk membalikan dana mereka, hal yang paling pertama harus Anda atasi adalah komunikasi tadi. Ya, kalau mental Anda bisa diajak kompromi dan tidak baperan-baperan, ya oke aja, nggak ada masalah sih. Anda mau aktifin nomor, mau biarin WhatsApp, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika pemikiran tidak bisa diajak kompromi, sehingga kita diarahkan dengan sesuatu yang lebih parah dalam pemikiran kita, padahal faktanya tidak seburuk itu. Ya, ini yang harus teman-teman atasi semuanya. Mudah-mudahan teman-teman paham seperti apa pinjol itu. Kalau kita tidak memahaminya, ya bagaimana caranya kita mengatasinya gitu loh. Jadi kita harus paham dulu konsep mereka seperti apa, trik mereka seperti apa. Begitu teman-teman sudah paham, saya yakin 100% Anda tidak akan ketakutan lagi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Insya Allah nanti kita update video habis-habis maghrib. Yang penting teman-teman semuanya aktifkan notifikasi di channel ini, support terus channel Solusi Utang supaya channel ini makin berkembang lagi. Ya, dan yang mau bergabung di grup WhatsApp atau seperti konsultasi, kalau grup WhatsApp kita sudah oper ya. Konsultasi langsung sama saya juga boleh, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.